Dia nggak ketemu gitu. Wih, gila Mas Fajar Nugros. Mas Lukman. Kumisnya seru Mas. Mau ngejar kayak Lukman. Kita udah lama banget nih nggak ketemu ya. Udah dari yang sebelum Iya. PSBB lama nggak ketemu, ditambah PSBB makin lama lagi nggak ketemu kita. Aduh, Mas Nugros, ntar lu sinyal nih apa nih? Apa masalah sinyal kayak? Halo? Oh, nah. Udah ya. Tadi ada Avandi tuh nyaut-nyaut tuh. Iya. Lihat tuh apa kabar kalian? Kabar baik. Kangen juga ya. Ya kangen juga. Dulu teman-teman semua perlu tahu dulu Fajar Nugros eh, menjadi sutradaranya film 724 yang aku main sama Dian Sastro. Ya Ya. nggak inget nggak itu waktu itu ya. Jadi kita berada cuman banyak di ruangan studio yang diset sebagai rumah sakit. Ya, syuting yang seru. Wah, tuh ada Gimana? Mas Umar juga. Wabah gimana Mas Lukman? Gimana? Eh, Situasi pandemi gini gimana? Situasi Everything ini okay ya di rumah? lumah. Ya kalau di rumah sih everything's okay. Puji Tuhan mereka anak-anak sehat, istri sehat Hmm. gitu kan. Lo sendiri gimana? Sehat semua kan? Alhamdulillah, anak istri sehat, lagi puasa kan, jadi Hmm. mungkin Eh. jadi bisa lebih terawih tiap malam gitu, jamaah gitu ya. Nah, Alhamdulillah betul. sih, jadi lebih Iya, religius. iya. Betul. Nggak, kalau kalau gue istilahnya gini nih, Chris. Mungkin orang-orang banyak ngerasa bahwa wah masjid ditutup, gereja ditutup. Semakin sedikit katanya masjid sama gereja. Tapi menurut gue justru makin banyak karena ada di rumah-rumah setiap orang yang Di melakukan ibadah. rumah-rumah ya. Betul. Jadi tadinya jumlahnya cuman ya udah orang datang ke masjid bisa dihitung misalnya oke ratusan, tapi sekarang nambahnya lebih banyak karena orang ibadah dari rumah berarti itu masjidnya, itu gerejanya gitu kan? Insya- Kira-kira begitu. Harusnya jadi lebih asik sebenarnya. Wih, ada Om Ochai nih, Om Ochai. Ntar lu nih, sinyal gua apa sinyal lo ya? Sebentar ya, gua cek-cek. Iya, jadi eh sama ini, gua tadi habis dari kantor sebentar. Hmm. Ada meeting kan, kebetulan kantor deket rumah. Tapi begitu ada apa? Ada berita bahwa jumlah positif berkurang, langsung rame lagi jalanan, Mas Nugros. Gimana itu, Mas? Sebenarnya Aduh. ya, sebenarnya sih eh kalau gua sih yang gue yakin yang keluar itu adalah orang-orang yang nggak bisa melakukan sesuatu di rumah gitu. Maksudnya ya harus Betul, keluar gitu, terpaksa keluar gitu betul. Betul. dan nggak mungkin ada orang yang bisa dilakukan di rumah atau nggak harus keluar, dia tetap tetap memaksa keluar hanya untuk oke, kalau misalnya yang boring terus muter-muter naik mobil misalnya gitu. Tapi pasti mereka ada sesuatu yang membuat mereka harus keluar. Nah, Iya, yang paling penting paham. sekarang adalah prosedur keluarnya itu. Kita Nah, harus membiasakan itu yang apa, penting. kita harus membiasakan apa itu Ya, sih, dan terhadap orang kayak apa gitu ya. Kalau pakai masker harus pakai masker supaya orang lain juga nyaman gitu. Santi istri iya gue betul. tuh kalau keluar ngelihat untuk belanja ya, untuk ngelihat orang nggak pakai masker takut sendiri gitu. Jadi Betul. kita juga harus mulai aware kalau kita keluar tuh kita harus gimana. Itu sih mungkin yang penting ya, karena nggak mungkin menahan orang. Ya, Ini udah 2 minggu loh, 2 bulan, 2 bulan, betul. dua bulan 2 minggu dari mana? Sebulan lebih udah 2 bulan. 2 bulan gue dua Ya, bulan ya mudah-mudahan sih mereka mentaati itu sih. Gue yakin mereka juga berpikir bahwa ini baik buat semuanya, kepentingan buat semuanya. Gue juga berdoa untuk semua orang-orang yang harus pergi atau kerja keluar karena yang penting mereka akan selalu sehat dan bisa pulang ke rumah dalam keadaan sehat, berkumpul bersama keluarga. Itu yang paling penting sih, kira-kira.
Halo? Sinyalmu ya. Yes. Halo. Apa? Ya, ya. Iya. Oke, Om Nugros. Ini kan kebetulan kita punya acara movie talk nih ya. Kemarin udah Ya. ada beberapa obrolan lah sama teman-teman filmmaker. Dan sekarang memang ternyata dengan situasi ini memunculkan hal-hal atau ide-ide baru yang justru sangat menarik dan mendekatkan kita, terutama filmmaker dengan masyarakat khususnya gitu kan. Contohnya kan ada diskusi tentang sutradara, diskusi tentang film, bahkan juga ada pelajaran-pelajaran tentang film yang dilakukan online gitu kan. Dan ternyata responnya juga sangat luar biasa nih. Ternyata masyarakat Indonesia sangat banyak pengen tahu tentang industri film di Indonesia gitu kan. Nah, sebelum kita ngobrol tentang tema kita kan kita akan ngebahas soal Sri Mulat nih. Nah, ini kan Sri Mulat mungkin kalau anak-anak milenial yang sekarang mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu. Sri Mulat itu kalau bisa aku ceritain ini sebuah grup lawak legendaris yang menghasilkan pelawak-pelawak hebat yang sekarang masih tetap eksis, teman-teman semua. Itu ada Mbak Nunung, ada Mas Tarsan, ada siapa lagi? Banyak lah yang kalau teman-teman tahu tuh masih sangat aktif di dunia komedi di Indonesia. Nah, Mas Nugros kan memang cukup banyak menangani film-film. Maksudnya kemarin terakhir Yo Wis Band juga dengan komedi yang cukup kental dengan bahasa yang sangat Jawa Timuran gitu kan. Nah, Sri Mulyati kan juga mengarahnya dia dari daerah Jawa tentunya kan, Jawa Timur juga kalau nggak salah ya. Gimana Mas Nugros, kalau Mas Nugros melihat, maksudnya pengen tahu dari sisi Mas Nugros sendiri tentang apa yang Mas Nugros lihat tentang Sri Mulat dan pengalaman-pengalaman apa yang Mas Nugros rasakan pada saat Mas Nugros mungkin ada di masa-masa Sri Mulat sedang jaya-jayanya gitu. Kira-kira gimana Mas Nugros? Sebenarnya ya, gue ngeliat ini yang putus siapa nih? Yang, halo, masuk ya? Iya, lo putus-putus. Masuk-masuk. Tadi cuman putus-putus. Oke, sebenarnya kalau ngomong soal Sri Mulat ya, gue nggak ada. eh, kita itu kenal, gue itu kenal kita. Halo, Iya, halo. lancar putus-putus. Lancar, lancar. Oke, jadi kalau kita ngomongin Sri Mulat, sebenarnya generasi gue itu, gua generasi 98 kayak gue itu mungkin tidak kenal Sri Mulat yang era-era awalnya gitu. Kita kenal itu Oh, mungkin generasi yang sudah Sri Mulat itu nongol di Indosiar mungkin ya, itu sekitar ya, tahun 95 dan ternyata itu adalah kebangkitan kedua mereka gitu. Kebangkitan kedua oke. mereka setelah mereka masuk ke TV gitu. Jadi kita mengenal generasi Sri Mulat itu generasi keduanya sebenarnya. Kita kita tidak mengenal generasi-generasi awal mereka, generasi-generasi pertama mereka gitu yang ketika kita mengenal mereka sebenarnya itu mereka sudah pada di tahap mapan gitu, udah jadi gitu. Jadi kita Hmm. mengenal Asmuni, mengenal Basuki gitu-gitu tuh yang ya itu yang melekat sama kita dan kebanyakan mereka sudah tampil di banyak hal selain Sri Mulat. Karena kalau Sri Mulat yang asli kan mereka ada di panggung live gitu. Ya, ya. Panggung live dan di Jakarta ada di Taman Ria Senayan, di Surabaya ada di THR, di Solo kalau nggak di Balai Kambang mereka di Taman Sriwadari gitu-gitu sih dan itu sebenarnya yang yang ingatan kita itu yang setelah mereka berada di TV atau sebelum ada di TV padahal sebenarnya perjuangan mereka sangat menarik gitu bahkan kalau kita ngelihat Pak Arswendo almarhum tuh pernah ngomong bahwa kalau bisa tanggal 7 Mei itu adalah hari hari lawak atau hari ger nasional gitu dia nyebutnya kan untuk mengapresiasi Sri Oh, Mulat. oh, Pernah ngomong begitu bisa gitu sampai, dan oh pernah ngomong gitu ya? Gue baru tahu pernah tuh. pernah 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 ngomong gitu aku pernah baca dia pernah ngomong gitu dan 7 Mei itu adalah hari lahirnya Ibu Raden Ayu Sri Mulat itu sendiri gitu hari kelahiran Raden Ayu Oh, Sri Mulat jadi itu yang
ada banyak hal menarik yang tentang Sri Mulat yang sebenarnya kita nggak tahu karena kita taunya mereka sudah ada di televisi kan gitu sih gitu dan Iya, iya. dan itu Iya. mungkin banyak materi yang bisa kita kulik sih gitu dan Raden Ayu Sri Mulat itu ini tuh anak ningrat, dia anak bupati atau Hmm. wedana di Solo gitu yang kemudian ya seperti Kartini mungkin dijodohkan kemudian punya anak gitu. Tapi dilala suatu hari anaknya meninggal, kemudian suaminya meninggal, terus dia keluar dari rumah dan mengejar passionnya zaman segitu ya, mengejar passion untuk berkesenian gitu. Oh, itu Jadi, cerita menarik banget ya. dan itu lebih Iya. itu sih itu adalah akar akar jauh dari Sri Mulat gitu dan sampai dia ketemu Pak Teguh gitu, dan Pak Teguh ini keturunan Tionghoa. Dia Ho Chen Tiong nama aslinya. Jadi mungkin ada era di mana tahun itu harus mengubah nama menjadi Indonesia banget ya. Jadi dia mengganti nama jadi Iya, Teguh Teguh Slamet Teguh. Raharjo. Oke. Jadi kalau di film ada Pak Teguh Karya, Di sini ada. di di sini ada Teguh Sri Mulat itu tadi gitu dan dia ketemu Bu Sri Mulat gitu setelah dan beda dan akhirnya pada malam pernikahan mereka malam pertama mereka membuat grup Sri Mulat itu sendiri gitu dengan pemain-pemain awal yang kita jauh tidak mengenal generasi ini gitu. Betul. Iya, itu kan menarik tuh. Berarti kan sebenarnya nama Sri Mulat itu adalah nama dari seseorang, ya kan? Bukan Iya. bukan diambil dari ya dari Ibu Sri Mulat itu sendiri. Nah, ini yang mungkin banyak banyak juga teman-teman nggak tahu bahwa nama Sri Mulat itu ya ada orangnya namanya Ibu Sri Mulat, istrinya Pak Teguh, mereka mendirikan Sri Mulat ini. Nah, jadi memang teman-teman perlu tahu kenapa gua ngobrol ini sama Nugros. Karena ini kita lagi mau bikin film Sri Mulat. Kebetulan MNC Pictures eh apa apa ya akhirnya bisa dapetin rights-nya dan kita akan membuat film ini karena buat kita ini jadi penting sejarah ataupun kehadiran Sri Mulat di dunia seni Indonesia itu sangat penting. Nah kalau lo sendiri sebenarnya waktu mendengar awal bahwa akan ada film Sri Mulat dari lo sendiri itu kayak apa? Maksudnya reaksinya atau apa atau gimana gitu? Ya kalau gue sih sebenarnya ngerasa wah ini penting banget karena Sri Mulat itu mbah kalau dalam tanda kutip mbahnya ya mbahnya komedi di Indonesia sih gitu. Maksudnya ini tuh Sri Mulat itu tuh kayak semacam enterprise perusahaan pertama kali manajemen manajemen komedi gitu loh manajemen Hmm, manajemen pertunjukan di Indonesia kalau 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 nggak salah malah jadi dia ya, dia bisa memanage kemudian dia membagi 3 kota kemudian mereka tampil di TV gitu-gitu tuh yang pertama kali gitu kalau sekarang kan mungkin ada HH Corp dia punya Ernest gitu kan manajemen hmm, komedi yang hmm, baru gitu. hmm. Ada MLI gitu nah ini tuh manage Indonesia pertama kali di Indonesia ada apa ya perusahaan mungkin ya dan Iya, memanage semua iya. itu ya orang perempuan gitu. Ntar Gros, suara lo hilang lagi nih. Oke, jadi kalau mana nih? Buat gua pribadi sih Sri Mulat jadi nah nih. Ada Jadi kita apa dah? ganti-gantian berhenti. Freeze, freeze gitu ya. Iya. Jadi gitu jadi Nah, menurut gua dia adalah enterprise pertama di Indonesia yang orang-orang harus harus melihat gitu bahwa ini perusahaan pertama yang di jadi ada seorang ibu perempuan yang benar-benar punya passion kesenian yang luar biasa gitu dan dibantu oleh suaminya Pak Teguh yang jadi sutradara, jadi ketua mengatur laku, mengatur manajemen pemain, mengatur jadwal manggung, gitu, mengatur penonton itu sih iya luar sih. biasa. Kalau dipikir-pikir ya pada zaman itu dengan pengaturan sebegitu banyak orang dengan latar belakang berbeda-beda,
Dengan konsep komedi yang tentu berbeda-beda, itu menarik sih ya. Kalau kita kulik gitu ya. Oke, Gros. Kan menurut gue gini, lo kan maksudnya oke lah kalau kita lo menggarap sebuah film komedi kan lo sudah berapa kali juga menggarap sebuah film komedi gitu kan. Nah, kalau dari sudut pandang lo tuh, kalau film komedi apa sih yang menurut lo itu sebuah film komedi yang sukses gitu? Kita nggak usah ngomong misalnya kita jangan ngomong jumlah lah, jangan jumlah nonton penonton, tapi dari sudut pandang lo sebagai sutradara, apa sih yang membuat sebuah film komedi itu menjadi dianggap sebagai sebuah film komedi yang sukses? Ya, kalau film komedi ya pasti ketawa sih. Orang itu ketawa. Maksudnya ketika nonton ya ekspektasinya tuh tertawa dengan lepas gitu. Nah, yang paling susah kan memang buat komedi itu yang orang ketawanya itu bisa gimana kalau sama-sama dengan kayak drama. Jadi di sini dia harus mulai merasa sedih, kemudian sedih di endingnya orang berubah air mata gitu-gitu kan. Jadi level dramatik tawanya itu juga naik gitu kan. Dan itu Ya, yang ya, membuat susah karena kemudian dalam komedi itu tidak ada kesepakatan buat penonton. Kalau misalnya dalam drama orang meninggal pasti sedih. Mau penonton itu tidak punya hati, tidak punya rasa, pasti sepakat bahwa meninggal itu sedih. Tapi kalau ya, dalam ya, komedi kepleset kepleset kulit pisang belum tentu lucu. ya, ya, Ngomong sesuatu belum tentu lucu, beda-beda aja. Dan itu yang paling susah. Jadi menyepakati bahwa sesuatu itu lucu dalam film komedi itu susah. That's why yang paling dicari adalah hal yang paling relate terhadap komedi itu gitu kan. ya, Makanya ya, ya. dalam Your Waist Band itu yang paling susah ketika membuat Your Waist Band adalah menyatukan komedi orang Jawa Timur dengan orang Jawa Tengah. Ya kan? Iya, iya, Pulau iya. Jawa itu kan Iya. maksudnya Jawa ya Jawa berbahasa Jawa, tapi kan Jawa. beda-beda. Heeh, Ada Jawa heeh. Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengahnya Jogja, Jawa Tengahnya Banyumas, Jawa Tengahnya Ngapak. Iya, iya. Lalu mas beda lagi Iya. itu. Dan itu Beda yang paling banget. susah adalah menyamakan itu dalam satu bahasa kalimat dialog bahasa Jawa. Dan itu yang paling berat ketika membuat itu. Jadi diskusinya sama Bayu Skak adalah, ini di Jawa Timur tahu nggak? Nggak tahu. Ini di Jogja tahu nggak? Nggak tahu. Ini di tengah tahu nggak? Ini timur tahu. Oke, kita pakai yang ini. Itu maksudnya gitu. Orang Jogja tahu Janco, orang Jawa Timur tahu Janco gitu. Satu Iya Indonesia tahu sih. Janco. Itu kan kalimat Jawa yang sama ya, walaupun itu miliknya Jawa Timur. Di Iya, iya, tengah tidak betul. mengatakan Janco gitu. Tapi orang tahu Iya, itu iya. sesuatu kalimat. Nah, itu yang harus dicari kan. Nah, jadi Iya, double kesulitannya dua kali lebih besar gitu. iya. Nah, Sri Mulat Jadi, menariknya, Sri Mulat orang Solo, mereka ke Surabaya, kemudian mereka ada di Semarang. Jadi semua Jawa ada di Sri Mulat itu gitu. Zaman dulu gitu. Jadi jadi pada tahun 80-an 70-an akhir itu ketika udah generasi kedua ada Asmuni dan lain-lain itu ya, Sri Mulat ada 3 cabang, ada di Solo, ada di Surabaya, ada di Semarang gitu. Walaupun pergerakan awalnya ketika tahun 65-an mereka pindah dari Solo ke Surabaya. Di Surabaya mereka menetap di THR Surabaya. Dan berarti kan mereka ada perubahan gaya dari bahasa Jawa Tengah ke bahasa Jawa Timur. iya, iya. Kemudian ketika mereka masuk Jakarta ada perubahan lagi gitu. Waktu awal-awal yang Pak harus dicari adalah ketika mereka di Jakarta awal-awal itu penontonnya siapa? Apakah orang-orang Jawa yang dari daerah di Jakarta atau orang asli Jakarta yang nggak ngerti bahasa Jawa atau bagaimana gitu. Dan supaya tetap menarik gitu. Karena menurut catatan di Taman Ria Senayan selalu penuh tempatnya, selalu penuh Betul. Nah, penontonnya ya. gue pernah nonton tuh di Taman Ria Senayan. Gue jadi punya pengalaman bokap gue tuh seneng juga nonton Sri Mulat gitu. Hmm. Jadi gue satu hari awal pertama tuh gue bingung gue mau diajak kemana sih gitu kan. Bayang di Taman Ria itu. Gue baru tahu itu. Oh ini seru dan lucu. Tapi memang bahasanya memang campur-campur Jar.
Jadi bahasanya Hmm. tiba-tiba ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah. Tapi gue merasa itu yang akhirnya bikin gue tertawa gitu. Percampuran Hmm. bahasa itu yang akhirnya bikin bikin gue jadi wow gitu, ngakak gitu kan. Nah itu mungkin salah satu keunikan juga dari yang cerita lo bilang, karena perpindahan itu mereka dan akhirnya mereka banyak di Jawa, dari beberapa banyak Jawa gitu kan. Ya nggak sih? Nah, kalau dari sudut pandang itu menurut lo, kalau kita ngomong bukan Jawa lah ya, masih relatable nggak sih Sri Mulat ini dengan kita ngomong misalnya dengan di Medan, dengan di Papua, masih mereka masih bisa connect nggak sih? Gue pengen apa, curious aja, menurut lo tuh kayak apa ya? Oh, kalau 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 sekarang sih menurut gue Sri Mulat udah jadi brand nasional gitu. Maksudnya udah bukan Ya, segmented bahwa itu milik orang Jawa gitu. Itu. Jadi dulu ada momennya ketika Pak Teguh menerima beberapa pelawak baru gitu, saya lupa namanya siapa. Si pelawak khawatir karena dia nggak bisa bahasa Jawa. Pak Teguh bilang nggak, ini sekarang kita sudah harus berbahasa Indonesia gitu. Ada momen-momen kayak gitu. Jadi kalaupun era sekarang juga orang menyebut Sri Mulat itu sudah nggak selalu Jawa, itu sudah punya orang Indonesia gitu deh. ya, Dan ya, ya, banyak ya. banyak orang Indonesia yang udah ngerti lawakannya karena mereka tidak selalu lontarin, bukan dia verbal doang kan komedinya, ada komedi situasinya juga, ada komedi ininya juga gitu Ya sih. kayak slapstick. Gue maksudnya kadang-kadang mereka mengulang sesuatu yang udah pernah kita tahu ya, kayak tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba ngomong tapi di kepala, tapi itu bikin ngakak abis itu. Gue kadang-kadang suka kayak berpikir ini kan sebenarnya sesuatu yang diulang. Masalahnya Yes, Bang. pengulangannya timingnya tepat dan itu yang susah sih Nah, sebenarnya. itu dia yang mau gue bahas tuh. Mereka tuh luar biasa banget gitu. Punya pengulangan-pengulangan, tapi ini bisa tepat. Nah, sekarang dengan konsep itu gitu, ada nggak yang pengen lo sampaikan nih pada saat lo nanti mendirect Sri Mulat itu sendiri gitu? Kayak tadi pembahasan gue tentang pengulangan tapi timing yang tepat. Kembali Hmm. lagi pada Sri Mulat itu sendiri. Apa sih yang pengen banget lo sampaikan dari film Sri Mulat itu sendiri secara lo pribadi deh misalnya? Kalau gue pribadi sebenarnya ya, gue ngelihat bahwa Ibu Raden Ayu Sri Mulat ini kan dia orang priayi gitu, dia bangsawan gitu. Hmm, Kemudian hmm. dia dia keluar dari benteng istana gitu, benteng Ya, apa priayinya itu untuk menjadi seniman gitu. ya, ya. Jadi kemudian Sri Mulat yang dia bentuk adalah grup yang kemudian menjadikan pembaharu bahwa bahwa ada isu-isu kelas di situ. Jadi kayak Sri Mulat itu rame di panggung itu karena isunya kelas. Di panggung Sri Oke. Mulat itu tokoh utamanya selalu babu kan, pembantu gitu Iya, 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 dan benar, 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 dan benar. dan mereka bisa ngeledek majikannya. Iya, Mereka iya, benar, ngerjain benar. majikan itu yang disukai oleh penontonnya gitu pada zaman-zaman itu kemudian dan itu adalah bentuk perjuangan dia untuk mengeledek keluarganya dia sendiri mungkin. Iya, Jadi iya. jadi jadi ini pertarungan antar kelas, kemudian ini pertarungan membentuk apa perjuangan meraih impian ke ibu kota, orang daerah ke ibu kota untuk menjadi sesuatu gitu. Dan mereka berhasil menaklukkan dua 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 kota besar kan. Mereka menaklukkan Surabaya di timur dan menaklukkan Jakarta gitu. Bu Sri Mulat dan Pak Teguh ini gitu. Sampai kemudian Hmm. mereka akhirnya tampil di TVRI kan. Puncaknya adalah Ya, tampil di ya, TVRI. ya. Sebenarnya itu era pertama Sri Mulat sih, masa keemasan. Jadi itu sih sebenarnya misinya bahwa ya tentu saja ini harus menghibur. Ini film komedi gitu. Iya, iya. Ini Indonesia mungkin butuh film ini untuk mengembalikan keceriaan setelah pandemi ini berakhir. Sepakat. Ya Sepakat. kan? Jadi jadi Sri Mulat dibutuhkan untuk kembali menghibur rakyat Indonesia seperti seperti mereka dulu pertama kali ditawari masuk TVRI gitu. Iya, iya, Untuk iya. menghibur rakyat Indonesia udah bukan orang-orang Jawa di daerah doang gitu, tapi ini kamu akan tampil di TVRI dan menghibur satu nasional gitu. Betul.
Tadi sempat ada Aryo, teman kita tuh Aryo Seta yang suka interview kita di radio kan, Aryo Seta. Dia bilang bahwa Sri Mulat itu pernah ikut berjuang juga dalam masa kemerdekaan. Itu kan berarti emang sejarahnya panjang tuh kan dari masa kemerdekaan itu. Wah, gue juga pengen tahu tuh berjuangnya dalam bentuk apa tuh. Mungkin ntar Aryo bisa bicara. Mungkin lo tahu nggak, terus emang itu pernah terjadi? Lo ada Eh, tahu nggak? eh, Seingat gua sih Sri Mulat itu ada tahun 61-an kalau nggak salah ya. Pada saat Oh gitu. Pak Bu Sri Mulat habis nikah sama Pak Teguh gitu. Oh. Jadi mereka pindah ke Surabaya itu karena menghindari situasi panas tahun 65 di Solo. Oh iya 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 Mereka iya iya. pindah Iya, ke iya. Surabaya ya. Jadi gara-gara situasi itu karena mereka diseret-seret masuk ke Lekra atau nggak Lekra gitu akhirnya mereka pindah ke Surabaya gitu. Jadi kayaknya kalau masa perjuangan 45 gue nggak ngerti sih. Iya, makanya gue tadi Mungkin Bu baru Sri pengen tanya Mulatnya, lagi. mungkin Bu Sri Mulatnya, maksudnya Bisa Bu jadi, Sri Mulatnya gitu. Karena bisa jadi, bisa jadi. dia kelahiran tahun 1907 kan dan Iya, iya, iya. menikah dengan Pak Teguh itu beda umurnya 21 tahun lebih. Uh, Setelah Bu Sri Mulat menikah 3 kali, Bu Sri oh Mulat udah begitu. nikah 3 kali baru baru dan itu menarik banget ketemunya. Iya. Jadi Gua, di Purwodadi sedang ada peresmian Angkatan Laut Republik Indonesia. hmm, Ngundang rombongan keroncong ini yang penyanyinya Bu Raden Ayu Sri Mulat. Dia penyanyi ya, keroncong. ya, Nah, panitia juga ngundang kelompok musik ini nih. Seorang ya, gitaris freelance itu diundang untuk ngiringin keroncongnya ini. Jadi ya. Bu Sri Mulat nyanyi, Pak Teguh gitar di belakangnya gitu. Additional, Oh, nggak ada saling kenal. Mereka saling ketemu di atas panggung itu. Fall I in love. see. Menarik ya. Wes. Wah, ini ada Mas Wawan. Menarik. Mas Wawan, selamat ya buat premier Mas filmnya Lawal. kemarin. Eh, terus tadi Kita nggak Mara diundang premier ya. premiernya virtual gak, Jar? Virtual, unik tuh premiernya. Terus tadi si Umar juga ngebahas tuh, apakah Sri Mulat pernah dipakai sebagai alat politik katanya. Umar, nyentil-nyentil ke sana dia. Ya, ya. Aduh. Nanti nonton Iya, filmnya aja. iya bener. Nonton filmnya aja, Mar. Atau lo mau ikutan syuting bareng kita, Mar? Iya, guys. Jadi, ya memang kan kalau gue tuh yang pada masa itu ya, di masa-masa itu memang kita kenal ada almarhum Gepeng yang sangat fenomenal Hmm. tuh. Pada saat itu kan bintangnya Sri Mulat ya Efek. Gepeng gitu. Sampai dulu pernah dibikinin filmnya tuh, Hmm. film Gepeng gitu kan. Cuman ya kita juga kaget pada saat itu almarhum Gepeng meninggal pada saat yang mendadak dan muda. Waktu itu masih lumayan muda gitu kan. Terus ada yang lumayan senior waktu itu Asmuni ya. Mas Asmuni, Ya. ada Pak Timbul, almarhum Basuki ya kan. Pas masuk-masuk ke termasuk awal-awalnya karakter Tesi nih gitu kan. Hmm. Tesi sebagai yang tadinya itu sebenarnya sejarahnya gimana sih bisa jadi kayak gitu gitu. Nah, kalau ngelihat dari Sebenarnya gimana gimana Gus? sebenarnya mereka menjadi seperti karakter itu karena Pak Teguh selalu punya pedoman ngasih tahu ke mereka bahwa aneh itu lucu, lucu itu aneh. Jadi itu yang Hmm. membuat mereka mungkin mencari sesuatu yang aneh gitu dan yang tidak aneh karakternya hanya gepeng. Maksudnya tidak punya karakter khusus gitu ya. Jadi si almarhum Gepeng ini awalnya itu pengiring musik. Kalau mereka manggung live ada rombongan musik yang Oh, ngiringin mereka. justru Gepeng itu bukan pelawak ya, bukan yang melawak. Bukan Oh, pelawak ya. Jadi dia menarik. itu di era pertama si Gepeng ini hanya pengrawitnya. Pemusik itu loh yang duduk yang Oh, oke. ngiringin Iya musik iya iya. Sri di depan panggung. Jadi di depan panggung selalu ada musikan. Kalau sekarang juga begitu kan. Nah, Iya, dia selalu iya. ngomentarin pelawaknya Oh. yang lagi main. Jadi kalau ada dua aktor Sri Oh. Mulat lagi main di atas panggung,
lagi aduk itu Mm-mm. ini dua bintang ini dia ngomentarin terus dari bawah panggung, ah apa gitu. Nah penonton tuh ketawa. Nah, Oh, nah suatu mulainya dari hari situ ya. iya, jadi suatu hari dikasih tahu ke Pak Teguh bahwa itu pegawaimu ada yang melakukan hal itu oke nggak? Si Pak Teguh yang jadi sutradara suatu hari nonton dari depan dan dia ngeliat Gepeng, oh Hmm. kamu begini. Akhirnya selesai acara dikasih tahu bahwa oke kamu nggak usah jadi musisi lagi, kamu naik ke panggung kalau kamu memang benar-benar lucu. Oh dia naik ke panggung besoknya main sama dua pelawak Oh, yang senior tadi kan, sama dua pelawak iya iya. senior tadi ya. Tapi kan ini saingan, dia tidak pernah melakukan scripted Pak Teguhnya. Dia hanya ngasih tahu kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Nah di atas dibantai si Gepeng nggak lucu. Ya, itu jadi nggak lucu dia karena grogi atau apa mungkin kan udah kalah senior sama yang dua ini gitu. Sampai akhirnya dia bisa Iya, survive. Akhirnya iya dia bisa canggih juga survive tapi. dan selalu membuat dan ketika mereka pindah ke Jakarta, si Gepeng ini jadi maskotnya. Karena yang dua tadi nggak ikut kalau nggak salah. Ya ya. Dan selalu dia mengisi ruang kosong di panggung. Jadi misalnya nggak Oke. lucu, dia bisa jadiin lucu. Ada momen kosong dia keluar dia jadi bikin lucu. Jadi menyedot masa. Karena itu dia punya jargon untung ada saya. Ya, oh ya judul filmnya dulu Iya, Untung Ada iya, Saya. Gue baru iya. ingat. Itu Untung Ada kata-kata Saya. dia karena dia selalu ngerasa kalau ada dia semuanya lucu gitu. Ya ya, Bisa jadi sesuatu yang lucu. betul betul. Terus sekarang balik lagi ke secara film ya. Kita kan bisa bicara ini film yang sifatnya periodik ya. Dan Hmm. maksudnya kan jaraknya agak jauh nih dengan anak muda zaman sekarang. Kira-kira apa yang akan lo lakukan pada saat lo menggarap film ini supaya masih anak-anak muda sekarang gitu, termasuk juga yang udah ngalamin masa Sri Mulat, tetap bisa enjoy the movie gitu, tetap merasa yang satu tetap merasa bahwa oh ini iya nih gue ngalamin ini. Tapi yang satu juga walaupun anak muda walaupun dia nggak ngalamin, tapi dia juga merasa enjoy dengan filmnya kan kadang-kadang kesulitan utamanya itu kan kalau kita lihat ngomong film-film periodik seperti ini gitu. Gimana, Bros? Nggak sebenarnya sebenarnya yang periodik itu settingnya sih. Tapi Oke, feel-nya tetap kekinian. Itu yang oke. orang lupa. Jadi orang itu selalu ngeliat oh film periodik kemudian feel-nya tetap jadul gitu. Feel-nya kekinian. Jadi orang tidak merasa terbatas sih. Jadi yang terlihat periodik ya 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 setnya. Sementara isunya ya kekinian. Jadi yang sama dari point of view Sri Mulat kita dan yang ke era sekarang adalah disrupsinya. Oke. Jadi eh, ada momen di mana Sri Mulat itu berpindah dari panggung masuk ke televisi. Oke. Jadi ada momen juga sekarang di Indonesia orang lagi pindah dari televisi ke digital atau dari digital ke media yang lain atau jadi ada Ya, ya. disrupsi. Nah ini adalah isu yang sama kan, semua Ya, ya. generasi mengalaminya gitu. Bahwa dulu Oke. mungkin orang-orang dengerin Sri Mulat harus ke panggung, harus ke ini, sekarang enggak. Orang nonton harus ke bioskop, sekarang enggak. Nah, itu adalah hal yang sama. Nah, ini berarti kan salah satu yang memang jadi pada saat penggarapan ini isu itu juga harus kelihatan ya mengenai isu yang saat ini berhubungan juga. Maksudnya kan tentunya lo sebagai sutradara kan udah punya bayangan lah kira-kira the treatmentnya dari apakah ini akan mempengaruhi juga pada yang mempengaruhi juga pada per karakternya apakah akan lo sisipi juga ada unsur-unsur kekinian atau lo akan tetap mempertahankan seperti yang kayak aslinya tapi lo sisipi dengan cara treatment yang lain gak? Gue rasa sih karakternya nggak bisa kita ini ya. Maksud aku tuh ada Hmm. karakter-karakter yang memang sudah khas kan Ya, dari mereka. Asmuni bagaimana, Basuki bagaimana gitu. Dan aku rasa situasinya yang harus kita rasakan membuat orang itu ngefeel-nya, oh mereka juga menghadapi itu tuh.
bagaimana reaksi karakter, bagaimana karakter-karakter yang sudah dikenal itu bereaksi terhadap situasinya yang Hmm. akan menarik sih. Kita nggak Hmm. kita Hmm. nggak akan kita kita nggak akan mengubah jauh karakter aslinya kan, karena itu sudah nempel di kepala. Bagaimana Ya. Gogon, bagaimana Polo, bagaimana Mami misalnya gitu, bagaimana Asmuni gitu misalnya. Nah, karakter itu menghadapi situasi yang juga dirasakan orang sekarang, kan itu yang menarik. Jadi Ya. 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 melihat bagaimana reaksinya itu. Jadi Sri Ya. Mulat punya dua macam komedi menurut gua gitu. Bahwa karakter mereka yang sudah melekat, bagaimana mereka menemukan karakter itu, Hmm. kemudian situasinya. Hmm. Situasinya Oke. apa nih? Oh, pada tahun itu mereka sudah sangat berjaya atau mereka sudah biasa manggung di panggung, kemudian harus tampil di TV. Hmm. Bagaimana rasanya untuk tampil di depan kamera nggak ada penonton? Sementara biasa mereka kan mengukur mengukur lucunya ketika mengeluarkan kata-kata, kemudian Ya. ratusan orang ketawa. Sementara di studio Ya. nggak ada yang ketawa. Jadi mereka bisa nggak ngerti kan, mereka nggak tahu ukurannya apa ini lucu apa enggak ya. Itu kan buat dia kan sangat menarik kan. Iya. Buat Asmuni mungkin kan akan terjadi reaksi awal. Nah, reaksi ini nih Iya. yang Iya. aku sedang berusaha mencari saksi mata ketika Sri Mulat ada di era-era itu sih sebenarnya. Iya sih. Itu menarik banget sih. Kalau gue sebagai aktor gitu, jujur waktu ada film Sri Mulat, buat gue tuh, wah ini menarik gitu. Pada saat lo bisa mau siapa aja, lo berperan sebagai siapa aja di situ, itu menarik karena kayak tadi lo ceritain banyak tentang Sri Mulat itu sendiri kan, dan latar belakang karakternya juga unik-unik gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah potensial kalau dari yang kita lihat kan dengan karakter yang banyak itu menjadi sebuah potensial ensemble movie ya. Iya nggak sih? Iya, Sebuah Avengers. ensemble. Iya kayak Avengers tapi ensemble dan Avengers dari sisi komedi. Nah, jadi itu kan lo bayangin ya, lo ngumpulin pemain-pemain yang banyak gitu. Tentunya juga dengan istilahnya tentunya bukan hanya bicara soal kemampuan acting, tapi kan juga harus ada kemiripan. Lo udah kebayang gak sih lo bagaimana syutingnya gitu, tiba-tiba lo bersama aktor-aktor ini dengan sama, kira-kira di kepala lo tuh kayak apa ya? Gue cuma pengen tahu aja, penasaran. Gua sih berharap persiapannya lumayan cukup ya karena untuk memberi ruang mereka menjadi karakternya dulu sih. Ya, Jadi ketika ada betul. di set ya gue udah tinggal ngarahin bagaimana karakter itu menghadap, gue tinggal ngasih tahu situasinya dan mereka sudah bereaksi masing-masing terhadap karakter yang sudah jadi itu sendiri gitu loh. Kalau enggak, gue akan repot banget karena gue harus ngingetin situasinya, gue ngejagain karakternya masing-masing. Jadi itu yang paling berat Iya, kan. Karena dua gitu loh. Jadi iya, paling enggak mereka harus tahu banget karakternya. Jadi gue tinggal naik turunin dikit levelnya gitu. Atau di editing kita bisa kikis atau tambahin gitu. Itu sih. iya, Kalau iya. kalau enggak akan sangat repot dan pasti ini lucu banget sih karena mereka akan menjadi menjadi Mudah-mudahan. menjadi orang-orang yang Gue sudah dikenal tapi jadi superhero. jadi blessing this guy nih, blessing this guy dengan apa masa pandemik ini kan juga banyak syuting berhenti atau project-project akhirnya tertahan dulu. Ya salah satunya termasuk Sri Mulat yang gua rasa dengan seperti ini sehingga persiapannya akan jauh lebih matang ya. Iya nggak sih? Ya, ya. Iya, iya kan? Ini bisa kita pakai supaya ini akan menjadi lebih matang. Nah, Gros, kalau misalnya let's say kita bicara tentang kombinasi pemain nih ya, kombinasi pemain. Lo tipikal yang kayak apa sih? Maksudnya kan director juga punya suara untuk dia menentukan kira-kira pemain yang seperti apa yang gue mau pakai gitu. Nah, dalam kasus Rimulat ini, lo akan mengarah kepada kombinasi antara senior dengan junior. Maksudnya bukan dari segi pengalaman ya, misalnya kita ngomong umur atau apa gitu. Atau memang lo mikirnya, ah udahlah yang sudah di level yang pengalaman aja lah gitu. Atau memang wah gue harus deket ke milenial jadi gue yang muda-muda aja lah, kalau menurut lo tuh gimana?
Oke, ini menarik nih. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau gua sih berpikir mencari yang bisa memerankan karakter itu sih, Oke, yang baik, ya, dan bisa memerankan karakter itu gitu. Dan gua rasa itu kita butuh screen test yang banyak untuk melakukan itu gitu. Karena masalah pertama adalah meyakinkan penonton kan. ya, Di film-film seperti ini tuh masalah pertama adalah meyakinkan penonton, dan kalau penonton udah nggak yakin, di awal sudah nggak yakin, nggak believe, kita gagal merepresent itu, mau bikin komedi selucu apapun, sebagus apapun sih gua rasa nggak akan jalan sih, iya. karena ini Gagal paham. berpeluang menjadi sequel kan kalau kita punya karakter yang udah jadi. Iya, betul betul. Itu yang gue lihat banget sih di film Sri Mulat ini. Kita bisa banyak bercerita dari banyak sudut pandang gitu sebenarnya, ya kan? Iya, iya, Lo sepakat gak? Kayak lo tadi cerita tentang Bu Sri Mulat aja, itu sebuah cerita tersendiri yang menarik gitu. Bahkan ini tadi iya, Aryo nambahin di sini bahwa Ibu Sri Mulat tuh pernah berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia karena di zaman penjajahan di usia 20-an dia udah jadi seniman yang sering kasih info ke pejuang. Kebayang nggak? betul. Berarti kan Itu 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 jadi prequelnya, menarik. nanti prequel. Nah, bisa jadi kan kita ngomong prequel sebelum Sri Mulat itu terjadi. Awal mula romantisme Ibu Sri Mulat bertemu dengan Pak Teguh gitu. Itu bisa Kalau jadi itu menarik. film pertamanya agak susah untuk memperkenalkan ke penonton karena sangat jauh kan. Tapi Ya, karena belum lahir karakter-karakter yang sudah dikenal penonton gitu. Jadi film ya, pertamanya adalah yang sudah ada karakter-karakter Avengers tadi yang dikenal penonton. Baru mungkin kita bisa tarik ke ya, belakang, baru bisa tarik ke depan. iya. Dan akhirnya jadilah Sri Mulat Universe, bukan Sri cuma Mulat ini. Avengers ya. Nah, ini boleh nih, boleh nih. Gue jadi kepikiran nih untuk bikin ini jadi sebuah universe gitu kan. Kita punya universe superhero, tapi kita belum punya universe komedi nih. Tuh. Oke, thank you banget tuh Douglas bisa kasih ide. Coba nih teman-teman dari MNCP bisa tolong dicatat, Miftah terutama produsernya, coba tolong dicek berikutnya. Jadi Aduh, aku udah ada timeline tahun dari sejak Bu Sri Mulat lahir sampai mereka tahun 2009 ya. Jadi di mana mereka bubar, di mana mereka pindah itu sudah ada. Jadi nah, film kita mau ambil yang mana dulu tuh nanti bisa kita lihat. iya. Ya, itu bisa jadi begitu kita udah ketahuan mau ambil yang mulu kan sisanya nggak hilang, bisa jadi aset kan. Iya, Aset bisa kita jadi untuk aset. Itu maksudnya tadi universe tadi. itu universe tadi. Terus jadi ini Yo Wis Band berhenti nih ya Ya, ya wes Ben berhenti. sementara. Aku kemarin berpikir, wah, gue bisa break 2 minggu nih untuk baca skripnya lagi gitu. Tapi ternyata sampai 2 bulan gak syuting. Awalnya gue berpikir, wah ini, oke, ini ada break, jadi gue bisa nafas dikit dari seriesnya kan. Karena mepet Ya, banget ya. dengan seriesnya waktu itu. Habis syuting series, break 2 minggu syuting filmnya gitu. Tapi Oke. ternyata ini breaknya lama banget. Banyak banyak. Nah, ini berlanjut ke masalah ini, Gros. Kita ngomong tentang industri film itu sendiri gitu kan. Ya, Melihat situasi kayak gini kan gue yang lumayan mengganggu pikiran gue justru temen-temen yang freelance yang ya kerjaannya kalau di film cuma berdasarkan dari sebuah project atau harian gitu. Nah ini kan jadi sebuah dilematis ya karena kita juga maksudnya kita benar-benar nggak bisa kerja gitu. Wah ini hujan, kayak gue mesti pindah ke dalam. Bentar, kita pindah dalam dulu. Nah supaya ya. suara hujannya tidak terdengar. Oh, hujan. Ya kan hujan dihiru. Jadi kan sebuah hal yang dilematis tapi di satu sisi harus dilakukan gitu. Nah menurut lo ke depannya nih setelah kejadian ini apa yang baru dalam industri film Indonesia yang akan terjadi, Bros? Oke, yang pertama sih gue ngerasa bahwa standar kita syuting sudah harus diperbaiki. Ya, Ya, yang paling berdasar adalah jam kerja, karena penyakit
COVID-19 ini, corona ini ternyata lawannya adalah daya tahan tubuh kan. Nah, Nah kemarin yang paling gue berpikir adalah, dan Santi ngasih masukan adalah, kalau pada saat syuting ya wes band ya, oke kita masih jauh dengan COVID-19 ya, tapi kan orang film waktu syuting akan membuat tubuh mereka melemah seiring bertambahnya syuting days kan. Jadi itu ya, sebenarnya yang bahaya dengan ini. Jadi sebenarnya untuk menjaga ketahanan daya tahan tubuh itu ya, jam 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 kita syuting ya harus 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 lebih kita perhatikan sih. betul. Menurut Kemudian lo penting nggak prosedur, sih ada sebuah kayak misalnya kita ngomong soal ini deh, soal jam syuting. Penting nggak sih atau harus sebenarnya kan kalau misalnya sekarang kan sebenarnya udah ada lah beberapa PH yang memberlakukan jam syuting yang memang yang sehat. Tapi kan ada juga yang belum. Nah, gue berpikir harusnya ada sebuah kayak peraturan pemerintah gitu yang tercantum bahwa memang ada jam. Nah, menurut lo apakah itu bisa jadi salah satu jalan atau malah itu merepotkan? Gimana menurut lo? Karena kan kalau gue sih nggak harus dari lo juga lo kan maksudnya lo selain sutradara lo juga ada demi istri PH gitu. Nah, itu lo pasti bisa lihat sudut pandangnya kan dalam dua hal nih. ya kalau kalau gue sih sebenarnya lebih ke demi istri dulu ya. Ya, Kita ada jam istirahat yang maksimal gitu, 7 jam, 8 jam gitu tuh wajib gitu. Jadi sebenarnya sudah mulai kita lakukan kayak kayak aturan-aturan anti narkoba, pelecehan seksual itu kita sangat straight gitu. Nah, sebenarnya daripada kita memikirkan pemerintah begini, pemerintah begitu, asosiasi sih harus mulai melakukan itu. yes. Asosiasi sih harus sepakat, tapi harus sepakat untuk semua Ya, anggotanya. Jangan sampai yang di sini mau, yang di sana akan ngambil, yang di sini nolak, ntar diambil yang sono gitu. Itu yang sebenarnya membuat aturan kita nggak maju-maju kan. Karena kalau kita oke. nolak, karena kita menjaga itu, ada yang ngambil gitu loh. Ada yang Ya, ngambil ya, ya. jobnya gitu. Ya, Jadi ya, ya. bikin produser, ntar juga pasti ada yang mau. Itu sih, jadi kita nggak bisa straight akhirnya. Akhirnya Oke. kalau kita sepakat bahwa semua sutradara atau produser akan melakukan, Pak, kru nggak akan bisa kalau nggak istirahat 8 jam atau 7 jam gitu misalnya. Tapi dia berpikir, Iya. gue akan nyari kru yang mau aja, dan akhirnya ada. Kan itu yang repot. Iya, betul, betul, betul. Sangat penting Itu tuh sih, ya. Pak. Makanya Iya. sebenarnya asosiasi itu yang penting, dan asosiasi, karena ternyata kita bisa menghadapi wabah dan pekerjaan kita rentan membuat kita dirumahkan berbulan-bulan tanpa penghasilan. Kedepannya asosiasi juga harus berpikir apa nih, apakah Kru punya tabungan panggungnya banyak yang pensiunan akhirnya buat para para berantakan. itu Nah, aktor, kalau buat para kejadian kru gitu-gitu untuk menjamin masa iya, pensiun. Itu juga, itu kan kejadian dengan Sri Mulat ketika era iya, pertama mereka berapa setelah tahun TV sekali ada swasta pada wabah kayak lahir, gini kan orang kita juga tidak harus pikirin mencari nih hiburan, gimana pembagian sembako atau apa. Jadi tiap asosiasi punya power sendiri iya, terhadap iya. Ya, finansial anggotanya. kalau gua kan lihat bahwa memang ya itu harus jadinya sebuah kolaborasi ya, sebuah nggak bisa sendiri-sendiri, jadi sebuah kolaborasi dari tiap asosiasi sepakat. Wah, kita mulai misalnya dari BPI kan di bawahnya ada stakeholder film, ya Ya, itu asosiasi dan segala macam sepakat baru bisa jalan. Tapi kalau nggak sepakat ya memang agak sulit gitu. tidak ke panggung-panggung mereka lagi, mereka bubar akhirnya tahun berapa ya? Tahun 80-an akhir, kalau 90-an Iya, awal kalau nggak salah. iya, Dan mereka reuni lagi tahun 95. iya, Mereka reuni lagi tahun 95 dibiayai kadir yang sukses di dunia film. iya. Kebayang kan? Itu balik Jadi lagi kita ngomong iya, bicara tentang kadir dengan duit solidaritas itu. pribadi, kadir dengan duit pribadi 200 juta pada tahun itu, dia membuat reuni Sri Mulat untuk keliling manggung-manggung lagi. Sampai akhirnya Luar dilirik biasa. oleh Indosiar kan. Itu masuk Ya, era akhirnya kedua masuk. mereka masuk TV. Ya, betul. Gue ingat banget tuh waktu Sri Mulat di Indosiar. Gue termasuk orang yang nonton soalnya. Aduh, itu lo jadi kepikiran ya apa kita bisa menghadirkan kembali itu di salah satu televisi swasta atau apa. Jadi mereka punya program lagi kan menarik ya. Iya. Yeah. Nanti gue ngobrol sama kan media MNC banyak nih. Bisa kita obrolin tuh, Bros. Jadi kita masuk ke era yang baru dari Sri Mulat gitu kan. Ya ini era baru lagi kalau perlu kan. Ini udah era baru lagi. Iya,
Era baru. Itu era. Dan gue yakin maksudnya bisa bermunculan juga yang baru gitu kan. Oke, Gros. Kalau kita bicara tentang apa sih yang membedakan kekuatan Sri Mulat yang istilahnya bertahan dengan maksudnya dengan joke-joknya dan komedi-komedinya di era sekarang dan juga apa yang sangat berbeda antara komedi pada era itu dengan yang zaman sekarang. Apa yang berbeda ya? Ya, mungkin kan lo, ya itu tadi karena lo bikin beberapa film dengan stand up comedian apa, jadi gue pengen tahu, mungkin lo lihat ada sesuatu yang signifikan berbeda nih. Sebenarnya kalau pola sih masih agak sama. Jadi sebenarnya kan kalau nggak salah di awal panggung selalu mereka tampil sendiri dulu, hampir kayak stand up. Oke, Mereka muncul misalnya di setnya adalah ruang tamu sebuah rumah mewah, munculnya dulu muncul Basuki, muncul Polo atau muncul Mami yang kemudian muncul pembantu kedua, kemudian mereka ngomongin majikannya kayak apa gitu. Kemudian majikannya ternyata muncul di belakangnya gitu-gitu kan. iya. Sebenarnya kan itu yang membuat orang dulu tuh merasa relate banget karena selalu rumah gedongan punya pembantu dan pembantunya bisa 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 ngomentarin majikannya gitu-gitu sih. Dan yang menarik harus kita relatekan terhadap era anak muda zaman sekarang ya itu yang sedang dicari sebenarnya. Dan kita, Apakah gue gimana tuh gimana? lagi berpikir untuk jadi gue sedang mencari wartawan yang menjadi saksi Sri Mulat di era Taman Ria Senayan sampai masuk TVRI gitu dan mencari orangnya ya. Jadi dia tuh mangkal di Taman Ria Senayan kabarnya. Oh Ditugasin ke ada ya? orang untuk mangkal di situ. Ada. Oh Orangnya lagi ada. gua cari. Wah itu menarik Jadi banget dia kalau jadi kita saksi bisa hidup. dapat. Iya, dan apakah dia bisa menceritakan semuanya? Kan itu menarik sih nanti. Ya pasti kan banyak hal yang dia lihat yang kita nggak lihat. Misalnya yang setelah manggung tuh kayak apa di balik panggung kan. Kadang-kadang justru yang menarik proses di balik panggung itu kan. Ya, Dan yang luar biasanya kalau gue denger, ini yang gue denger ya, nggak tahu kalau lo bisa nambahin. Jadi mereka itu biasanya cuma dikasih tahu, oke ceritanya ini begini, 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 ya. begini gitu. Ntar kamu jadi ini masuknya ini, terus udah jalan aja, nggak ada skrip, nggak ada apa. Itu luar biasa banget loh. Enggak, sebenarnya itu yang terjadi di Wayang Orang dan Ludruk sih. Kalau gue dulu waktu ke Wayang Orang Balai Kambang di Solo, itu sutradaranya hanya nulis di papan. Jadi Ramayana. Arjunanya siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Dia ada papan tulisnya gitu pakai kapur. Kemudian dia ketika mau naik dia akan ngasih tahu Arjuna begini, ini nanti begini, nanti begini, nanti begini. Jadi sebenarnya orang-orang Sri Mulat itu ketika naik ke panggung ya mereka nggak bawa apa-apa, nggak merencanakan apapun gitu. Mereka hanya Iya. improvisasi dengan timing yang tepat untuk masuk. Itu Siapa ngumpan apa itu tuh harus gila banget kan. itu Nah, gimana bukan dan mereka tahunya iya, itu lucu kan penontonnya live. iya, Mereka tahu langsung lucu, tahu. kita ada reaksi penonton ketawa. Nah, kalau nggak ada, hanya ada kamera dan kameramen ketika mereka tampil pertama di TV dan kameramennya orang Jakarta, Betawi yang nggak ngerti bahasa Jawa, selesai kan? Iya, selesai Itu banget. situasinya persis seperti syuting Yowes Band 1, itu krunya Hmm. dari Jakarta semua. Itu Oh Bayu gitu. Skak nanya ke aku gitu bahwa Mas ini kok kayaknya nggak ada yang ketawa, kita bikin film lucu nggak ya gitu. Hmm. Jadi yang ketawa hanya aku Bayu karena hanya aku Bayu Joshua kan, Joshua doang Surabaya, yang lainnya Brandon orang Jakarta, yang Iya. Arif orang Jakarta, yang mungkin sama sekali nggak ngerti apa yang diomongin, nggak bisa improve kan? Kalau lawannya Iya. improve mereka nggak bisa improve. Iya. Jadi komedinya presisi banget Jawes Band itu, Iya. presisi dalam arti aktornya yang tidak bisa bahasa Jawa nggak mungkin bisa improve kecuali hanya ketawa senyum-senyum doang. Iya sih. Ya makanya gue juga ngobrol sama temen-temen di MNCP sih bahwa yang mau di sebuah diproduksi itu ataupun di timnya MNC paling enggak walaupun tidak terlibat di produksi itu harus tahu juga tentang Sri Mulat kan supaya
kan kita modelnya kan nanti begitu filmnya jadi preview gitu kan. Pada saat preview itu kan memang terbatas, tapi nanti ada yang beberapa karyawan juga bisa ikut nonton. Paling nggak mereka tahu latar belakangnya sehingga on point gitu pada saat mereka nonton jelas. Nah ini sih PR sih Bros, sebenarnya PR terbesarnya untuk bikin simulat itu adalah dari sekarang sampai nanti filmnya tayang, kita bisa menyampaikan informasi-informasi yang baik dan benar. Maksudnya yang benar, maksudnya bukan berarti yang tepat gitu, supaya si anak-anak muda ini juga bisa, oke, yuk gue pengen nonton simulat gitu kan. Ya kalau gue sih, gue merasa sih memang karakternya harus kita perkenalkan ulang. Kita tidak bisa, kita tidak bisa dengan percaya diri bahwa orang tahu siapa Asmuni, orang tahu siapa Basuki. Ya, betul. Siapa Gepeng apalagi ya, karena dia meninggal sangat muda, 34 tahun apa ya? Iya, umur 30-an segitu kok meninggal. Jadi itu kalau Gepeng almarhum sudah jelas keputus sama anak sekarang kan. Iya. Betul. Terus kita harus memperkenalkan dengan cepat dan menarik, seperti kita memperkenalkan karakter-karakter seperti Marvel memperkenalkan tokoh-tokoh Avengers lah. Betul, yaitu PR kita bersama untuk bisa membuat tokoh ini kita perkenalkan kembali dan mereka langsung gadget. Oh, ini tokoh ini kemana ya? Nanti itu kita pikirkan bareng-bareng, Bro. Apalagi kan kita besok kalau nggak salah mau meeting ya. Ya, buat gue ini sebuah project yang luar biasa gitu, dari salah satu projectnya MNC Pictures. Dan gue bersyukur banget nih akhirnya bisa dapetin rights-nya gitu kan. Tentunya kan Sri Mulat nih sebuah IP yang cukup besar gitu kan. Gue bisa kerja bareng lagi dengan lo setelah 724, Jakarta Undercover, segala macam. Kita bangun, enggak, nanti kebocor. Halo, Bros. Ya. Nah, ada lagi yang lo mau sampaikan nggak tentang Sri Mulat itu sendiri gitu? Maksudnya apa sih yang teman-teman perlu tahu, atau kira-kira apa lagi yang lo perlu sampaikan tentang Sri Mulat itu sendiri? Gue yakin dulu rakyat Indonesia yang mungkin hidupnya udah susah ya, itu sedikit menjadi ringan dan punya semangat hidup karena di era itu ada Sri Mulat sih. Ya. Jadi gue berharap ini brand atau ini auranya Sri Mulat atau rohnya Sri Mulat itu bisa kembali menghibur rakyat Indonesia sih setelah wabah. Amin. Makanya pas banget kan kalau kita muncul di tahun depan gitu dengan semangat baru, akhirnya happy lagi gitu kan. Ya gue juga berharap kayak gitu sih. Tahu bareng. Dan gue mudah-mudahan kita nanti syuting fun gitu kan, baik secara produksi dan juga ya syuting pasti ada masalah tapi fun. Dan gue yakin itu juga akan jadi fun. Mudah-mudahan juga kita akan segera akhirnya bisa memunculkan nih ini karakter-karakternya dan siapa aja pemainnya. Pasti kan nanti udah pada penasaran semua. Jadi teman-teman semua paling nggak coba deh kulik-kulik dulu Sri Mulat. Coba kulik-kulik di dalam Sri Mulat ada siapa aja. Dan coba kalian bayangin, kira-kira yang cocok jadi Gepeng itu siapa? Yang cocok jadi Asmuni itu siapa? Basuki siapa? Nanti kita bisa bikin hal-hal baru nih, bisa ngobrol lagi tentang pendapat teman-teman, bayangan teman-teman kira-kira siapa-siapa aja pemainnya gitu loh. Biar seru. Ya, harusnya bikin gimmick, udah mulai bikin game MNC ya. Ya, ini sih kita lagi mengolah. Thank you banget Om Nugros nih buat obrolannya. Seru. Terus selamat berbuka puasa. Salam sama Bu Santi. Salam sama teman-teman semua demi istri. Oh itu dia ya. Ada Santi. Itu dulu di MNC juga itu. Salam buat Nyonya Mas Lukman dan anak. Siap. Thank you ya bro. Sampai ketemu di meeting besok ya. Sampai besok. Ya, thank you. Thank you semuanya guys.
Oke, teman-teman, terima kasih ya.